A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari Jumat yang penuh barokah ini, masih kita berada dalam suasana memperingati dan mensyukuri 77 tahun kemerdekaan negeri yang sangat kita cintai ini, negara Republik Indonesia. Maka di pagi hari yang penuh barokah ini, mari bersama-sama kita mengawali acara ini sebagaimana biasanya dengan mengawalinya memohon sepenuh hati kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, bening, bersih, tulus dan ikhlas bagi kita semuanya. Dengan bersama-sama kita mengawalinya dengan menghantarkan rasa syukur tidak terhingga. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini, semata hanya atas izin dan rahmat Allah juga kita semuanya diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah menganugerahi untuk kita semuanya nikmat sehat walafiat, sehingga insya Allah kita bersama orang-orang yang kita kasihi masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Kalaupun toh di dalam perjalanan kehidupan kita selama ini pernah kita mendapatkan sakit, baik sakit secara fisik ataupun ujian-ujian kehidupan, kedukaan, kesedihan, kegalauan yang Allah hadirkan, maka kalau saatnya kita perhatikan secara seksama, bahwa betapa tidak sebandingnya sesungguhnya antara apa yang kita alami tersebut dengan nikmat yang telah Allah berikan bagi kita semuanya. Namun ironinya, ingin sekali saya menyampaikan kepada diri saya pribadi, dan semoga kita masing-masing saling ingat mengingatkan kepada setiap diri dan sanubari kita, bahwa betapa yang selalu kita ingat atau mungkin banyak kita ingat adalah ketika kita mengalami kedukaan, ketika kita mengalami keujian ataupun kesedihan. Namun sesungguhnya selebihnya adalah merupakan kebahagiaan dan keleluasaan yang Allah berikan bagi kita semuanya. Namun kadangkala ironi pula yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, ketika kita menjalani kehidupan ini dengan segala kebahagiaan yang kita rasakan setiap hari, sehingga yang selalu kita munculkan hanyalah hari-hari istimewa semata.
Padahal sesungguhnya setiap satu satuan waktu yang kita jalani adalah merupakan hari-hari yang begitu banyaknya membahagiakan bagi kita, namun kita luput karena menganggap bahwa sesuatu yang kita dapat tersebut adalah sesuatu yang sudah kita anggap biasa adanya. Maka mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita hantarkan setiap pagi seperti ini, Allah terima pula sebagai cara kita menyampaikan kepada Allah bahwa kita mensyukuri atas seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Walaupun boleh jadi begitu banyaknya nikmat yang telah berlalu, yang kita lalui tanpa ada rasa syukur pula di dalamnya. Mudah-mudahan rasa syukur yang kita hantarkan pada pagi hari ini meliputi seluruh rasa syukur yang sepatutnya kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita dapati, sebagaimana Allah menyampaikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum, bahwa kalau saat kita mensyukurinya, maka Allah akan menambahkan nikmat itu. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan kemudahan dan kepekaan untuk terus menghantarkan rasa syukur kepada Allah, baik ketika kita mendapat anugerah ataupun kita menganggap bahwa kita sedang mendapatkan ujian pada saat itu. Dikarenakan hakikatnya dan senantiasa di dalam kehidupan ini, ujian yang Allah hadirkan untuk kita semuanya. Maka tiada lain kita memohon semoga Allah memberikan keleluasaan bagi kita untuk melihatnya dalam kacamata pandang syukur, bahwa dengan ujian itu Allah akan tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Dan dengan rasa ketulus ikhlasan terhadap setiap ujian itu, Allah akan melunturkan dan menggugurkan, menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Sehingga semoga perjalanan kehidupan kita ke depan adalah perjalanan kehidupan yang dirahmati dan dibimbing oleh Allah. Dan sampai pada akhirnya, ketika kita harus kembali kepadanya, semoga ketika itu dikembalikannya dalam keadaan terhapuskan dosa dan kesalahan kita. Diterima seluruh amal perbuatan kita. Kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita semuanya. Dan kita pun sukacita kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Salawat dan salam senantiasa pula kita hantarkan dan kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya. Segala keteladanan terdapat pada diri Rasulullah. Dan kita pun memohon kepada Allah semoga Allah berikan keleluasaan pada setiap diri kita. Allah berikan motivasi untuk dapat kita menelusuri perjalanan kehidupannya, agar kita dapat meresapi mutiara keteladanan yang telah dihadirkan di dalam kehidupannya. Dan semoga dalam setiap tarikan nafas kita, Allah tanamkan kadar cinta yang semakin mendalam kepada diri Rasulullah. Dikarenakan pada hakikatnya, dengan berbekalkan cinta, baru kita dapat mengikuti secara seksama atas apa yang telah disampaikan dan diteladankannya. Termasuk pada pagi hari ini, ingin sekali saya mengajak kita semuanya bersama-sama menelusuri bahwa salah satu mutiara keindahan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah tidak saja penganjur agar kita terus bersilaturahim, namun Rasulullah pun menyadari bahwa tidak selalu kedamaian itu ada. Maka Rasulullah mengajak kita untuk berjuang mendamaikan apabila di antara kita terdapat permusuhan ataupun perselisihan sesama kaum muslimin terutama. Maka pada pagi hari ini akhlak Rasulullah yang perlu kita telusuri adalah bagaimana Rasulullah mengutamakan upaya-upaya untuk mendamaikan apabila terjadi perselisihan antara umat Islam itu sendiri. Maka sebagaimana kita bisa mendapati dalam keteladanan yang telah diwariskannya, bahwa di antara bentuk perhatian terhadap urusan umat Islam dan usaha memberi manfaat kepada mereka dan mencegah gangguan dari mereka adalah mendamaikan antara mereka. Yaitu apabila mereka bertikai ataupun
mereka mendapati di dalam kehidupannya sesuatu yang tidak persesuaian antara kedua belah pihak itu. Kita dapat menelisik bahwa hal ini bukan hanya dihantarkan dalam keteladanan diri pribadi Rasulullah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menegaskan bahwa terdapat kewajiban pada setiap muslim itu untuk mendamaikan apabila terjadi perselisihan antara satu dengan yang lain. Bukan sebaliknya, malah menyampaikan sesuatu yang malah semakin merusak hubungan antara keduanya. Di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." Dan begitu pun kita bisa mendapati dalam ayat ke-10 pada surah Al-Hujurat ini, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapatkan rahmat. Maka ada hal yang menarik Bapak dan Ibu di dalam upaya kita mendapatkan kecintaan yang lebih mendalam lagi kepada diri Rasulullah. Dan kecintaan kepada Rasulullah diawali dengan kita mendapati bahwa betapa indahnya akhlaknya Rasulullah. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Saidi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendengar adanya pertikaian di antara Bani Auf. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun pergi untuk mendamaikan mereka bersama beberapa orang hingga datang waktu sholat. Dan hal ini diceritakan dalam sebuah hadis yang sangat panjang yang disepakati kesahihannya. Begitupun kita bisa mendapati bahwa bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendengar suara pertengkaran yang sangat keras di pintu. Ternyata salah satu dari keduanya meminta agar dibebaskan sebagian hutangnya dan memohon untuk dikasihani. Sementara yang lainnya berkeras hati dan mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan melakukannya." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar menemui keduanya dan berkata, "Siapa yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melakukan kebaikan?" Akhirnya lawannya tersebut merasa malu ketika mendengar suara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegur dan mengingkarinya. Maka ia pun menyerahkan haknya seraya berkata, "Saya, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, baginya yang mana yang ia suka." Muttafaqun alaih. Nah, inilah yang terjadi Bapak dan Ibu, bahwa sampai kepada hutang pun pada akhirnya luluh dan kemudian membebaskan saudaranya dari hutang itu sendiri. Dan begitupun kita bisa mendapati bahwa bagaimana keteladanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aidz radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukan pembohong orang yang mendamaikan antara manusia yang menyampaikan berita baik atau berkata baik." Maka dalam riwayat Muslim ditambahkan, aku tidak pernah mendengar beliau memberikan keringanan pada sesuatu yang dikatakan orang kecuali pada 3 hal: peperangan dan mendamaikan antara manusia, serta perkataan seorang laki-laki pada istrinya dan perkataan istri pada suaminya, apabila hal itu dilakukan untuk mendamaikan mereka.
Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, beberapa mutiara akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hal ini benar-benar menjadi teladan bagi kita semuanya dan berjuang kita untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan ini. Maka di pagi hari ini bersama-sama kita memohon kepada Allah, semoga kita diberikan kemudahan untuk terus menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah dalam kesendirian, apalagi dalam kebersamaan seperti ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita bersama-sama menjadikan forum ini untuk terus kita menghantarkan doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebahagiaan ayah dan ibu kita, kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah. Semoga Allah anugerahkan segala kebaikan kepada mereka. Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Dan semoga hanya taman-taman surga menjadi taman kebahagiaan tiada tara bagi mereka. Sampai nanti Allah bangkitkan di jannah terbaiknya. Begitupun ayah dan ibu kita yang hingga saat ini Allah masih izinkan melanjutkan perjalanan kehidupannya. Semoga kita diberikan keistiqomahan, kesabaran, kekuatan untuk menjadi putra-putri terbaik bagi mereka. Dengan memberikan pelayanan, dengan memberikan kasih sayang, perhatian, prioritas, dan doa untuk mereka. Dan semoga mereka pun diberikan umur yang barokah dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai nanti ketika tiba waktunya, apakah mereka ataukah kita yang lebih dulu kembali kepada Allah. Semoga ketika itu dikembalikan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan diterima seluruh amal kita semuanya, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimas salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita Dr. Suhandi Agi bin Haji Amir. Beliau adalah saudara tercinta dari Ibu Ermalinda yang telah beberapa waktu ini dirawat dalam keadaan koma di Rumah Sakit Muhammad Jamil Padang dan telah kembali kepada Allah jam 2.30 tadi. Sama-sama kita mendoakan Bapak Ibu sekalian, semoga segala perbuatan kebaikan, kepeduliannya di dalam kehidupannya, terutama dalam upaya membantu saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, dengan kemampuan dan kapasitas beliau sebagai dokter, semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah tempatkan di jannah terbaiknya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wasi' mudkhalahu akrim nuzulahu wa'aksilhu bil ma'i wassalgi wal barad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sama-sama pula kita mendoakan Bapak Ibu sekalian untuk Ibu Rusmiati binti Safei Effendi, peserta ngaji bareng online ini yang juga dalam keadaan sakit sekarang ini. Semoga Allah sehatkan dan Allah angkat sakitnya. Dan begitu juga kepada Ibu Ani Iriani, semoga Allah sehatkan. Dan kemudian kepada Pak Rudi Rajab, semoga segera PCR-nya menjadi negatif. Dan mohon doa juga Ibu sekalian, semoga saya sekeluarga pun
Ya Allah sehatkan dalam sakit kami semuanya, dan semoga pada PCR berikutnya sudah dinyatakan negatif. Amin ya rabbal alamin. Dan pada pagi hari ini sama-sama pula kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan Bapak Ibu, bahwa betapa salah seorang narasumber kita dan saudara kita peserta ngaji bareng online ini telah lulus di dalam mempertahankan disertasinya beberapa hari yang lalu, yaitu Ibu Dr. Ida S. Widayanti, dengan hasil yang sangat baik dalam sidang disertasinya. Sama-sama kita mendoakan semoga ilmu yang beliau peroleh di PT IKI menjadi ilmu yang barokah, dan semoga Allah lebih memudahkan lagi baginya untuk terus menyampaikan dakwah, pesan-pesan terutama dengan nasihat-nasihat parenting yang selama ini beliau sampaikan. Semoga Allah berikan keberkahan kepada beliau dan keluarganya. Dan sama-sama juga kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya atas telah lahirnya cucu kedua dari Mas Ibong, dan begitu pun juga cucu dari Pak Gufron yang baru lahir pada tanggal 17 kemarin, dan juga cucu Ibu Sakiyah. Bisa kita bayangkan bahwa betapa bahagianya ketiga keluarga ini atas kelahiran peserta baru, keluarga baru, cucu-cucu mereka. Semoga cucu-cucu mereka ini menjadi cucu yang sehat walafiat, menjadi yang soleh dan solehah, qurrata a'yun, dan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan seluruh harapan, pinta, dan doa, baik yang sama-sama kita sampaikan dalam forum ini, ataupun doa-doa khusus yang kita miliki, termasuk pula pada pagi hari ini, insya Allah kita akan membaca ayat ke-25 sampai dengan ayat ke-29 dari surah Ar-Ra'd, surah ke-13. Dan insya Allah akan dilanjutkan nanti dengan tausiah dan nasihat yang disampaikan oleh guru kita, Profesor Dr. Nasruddin Umar. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan kepada beliau tentunya. Mari bersama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 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 من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر
يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا
بذكر الله تطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب 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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم